Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Puan Maharani minta kepada Natalius Pigai habisi Ganjar Pranowo di Semarang dengan imbalan tertentu. Dalam rangka pemilihan presiden tahun 2024, di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ada dua orang yang bersaing. Pertama, Puan Maharani, Ketua DPR RI, dan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Dalam persaingan dalam Pilpres tersebut, di mana berdasarkan survei bahwa Ganjar Pranowo tertinggi sebesar 30%, sedangkan Puan Maharani sangat rendah, hanya 1,1%. Mengingat Puan Maharani dalam survei terlalu rendah, sedangkan Ganjar Pranowo sangat tinggi sebesar 30%, tidak mungkin Puan Maharani mengalahkan Ganjar Pranowo. Untuk bisa menyingkirkan Ganjar Pranowo sebagai saingannya, maka Puan Maharani minta kepada Natalius Pigai menghabisi Ganjar Pranowo di Semarang dengan imbalan tertentu. Puan Maharani terlalu sadis, hanya ingin menduduki jabatan presiden sampai hati menghabisi Ganjar Pranowo. Sepertinya jabatan presiden itu satu-satunya dalam kehidupannya. Bila perbuatan Puan Maharani terbukti, yang minimal memiliki dua alat bukti, dapat dilakukan penangkapan dengan tuduhan melakukan perbuatan kejahatan pembunuhan yang direncanakan, yang melanggar pasal 310 KUHP yang ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Harapan saya, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo agar bersaing yang sehat dalam Pilpres 2024 ini untuk merebut kedudukan sebagai Presiden Republik Indonesia. Inilah saya lihat di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini ada dua kadernya yang bersaing untuk menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia. Yaitu mereka yang bersaing tersebut adalah Puan Maharani selaku Ketua DPR RI dan juga Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, di mana dalam surveinya di mana Puan Maharani hanya 1,1% dalam survei, sangat rendah, sedangkan Ganjar Pranowo mencapai 30% surveinya, dan tidak mungkin Puan Maharani dapat mengalahkan daripada Ganjar Pranowo tersebut. Untuk menyingkirkan Ganjar Pranowo sebagai saingannya, dia minta bantuan daripada Natalius Pigai agar menghabisi Ganjar Pranowo di Semarang, dan juga katanya akan diberikan imbalan tertentu kepada Natalius Pigai tersebut. Jadi saya lihat perbuatan daripada Puan Maharani ini sangat tidak baik ini. Hanya untuk merebut jabatan presiden saja mau menghabisi Ganjar Pranowo tersebut sebagai seakan-akan kehidupan itu hanya kepentingan presiden saja, tidak ada lagi kebutuhan kehidupan yang lainnya tersebut. Nah, itulah yang saya lihat, sehingga saya lihat masalah ini tidak pantas Ketua DPR RI menyatakan demikian. Maka karena perbuatannya begitu, perbuatan kejahatan pembunuhan yang direncanakan, agar polisi segera memeriksa kasus tersebut dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi harapan saya sebenarnya para kader-kader Partai Demokrasi Indonesia yang bersaing dalam merebut jabatan Presiden RI agar mereka bersaing dengan sehat ya, dan tidak
melakukan sesuatu hal-hal yang lain. Karena sebelum ini juga Puan Maharani dia bersaing tidak baik waktu di Semarang, di mana waktu di Semarang dia melakukan pertemuan dengan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekota Semarang tidak mengundang Ganjar Pranowo sebagai gubernur maupun sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia. Tentu sakit hatilah Ganjar Pranowo tersebut. Tidak baik sifatnya Puan Maharani tersebut. Sudah dua sikapnya saya lihat tidak baik dalam bersaing untuk merebut jabatan presiden tahun 2024 ini. Satu, tidak mengundang Ganjar Pranowo pada waktu itu di Jawa Tengah, pada waktu dia bertemu kader PDIP Jawa Tengah, tidak mengundang Ganjar Pranowo. Kedua, di mana dia untuk bisa menduduki jabatan tersebut, dia minta bantuan Natalius Pigai untuk menghabisi Ganjar Pranowo di Semarang. Itulah saya pikir kalau kita bersaing yang baik saja. Sekian dan terima kasih.